biar rapi. Sebelum kita belajar, maka baiknya ya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk nampak dipimpin doanya. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Renita sakit, Ya, terus siapa lagi? Nabila sakit, Bila sakit. Ada lagi? Agnia sakit. Jadi 3 orang ya yang sakit. Ya. Kita doakan mudah-mudahan teman kita segera lekas sembuh biar bisa ikut belajar lagi bersama-sama sama kita. Amin. Oke. Ibu akan mengecek bagaimana suasana hati kalian ya. Nanti kalian menjawab. Kalau misalkan kalian merasa hari ini sedang lelah apa sedih, boleh acungkan jari kalian di 1 atau 2. Kalau misalkan kalian merasa hari ini biasa-biasa saja, jari 3 jari ya. Dan kalau kalian merasa sangat bahagia atau misalkan sangat bersemangat untuk menjalani hari ini, boleh kalian acungkan jari 4 dan 5. Siap? Siap. Bagaimana keadaan suasana hati kalian hari ini? Banyak ya, yang 4, yang 5, alhamdulillah ada yang semangat dan ada yang 2 sama 3 juga. Tapi nggak apa-apa ya, kalian mungkin lagi merasakan sedih karena harus terlalu pagi berangkat ke sekolahnya. Tapi nggak apa-apa ya, namanya juga proses. Mudah-mudahan nanti juga kita terbiasa. Ibu harap pembelajaran hari ini bisa membuat mood kalian jadi lebih baik. Siap? Semangat belajar sama ibu? Siap. Untuk pembelajaran minggu kemarin ya, kita sudah masuk ke zat dan perubahan. Sudah masuk juga ke praktikum pembuatan es krim juga ya, tapi baru di tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 dan tahap 2 itu apa? Yaitu mendesain menentukan produk. Kalian kemarin itu mau bikin produk apa? Terus langkah-langkahnya bagaimana, alat dan bahannya bagaimana. Sebelumnya masih ingat nggak apa itu materi? Ya, apa nih Tasya? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi materi adalah segala sesuatu yang menempati massa, yang mempunyai massa dan menempati ruang. Bagaimana cara mengelompokkan atau mengklasifikasikan materi? Ada yang tahu? Ya, boleh minta. Materi dikelompokkan menjadi 2, yaitu berdasarkan bentuknya, padat, cair, dan gas, atau berdasarkan komposisinya, zat tunggal dan campuran. Jadi ada 2 ya, berdasarkan wujudnya dan berdasarkan komposisinya. Kalau berdasarkan komposisinya mah zat tunggal dan campuran. Kalau berdasarkan wujudnya Padat, cair, dan gas. Hebat ya, kalian sudah masih tahu ya untuk pembelajarannya. Nah, ilmu yang kemarin kalian dapat di minggu kemarin itu akan membantu kita untuk membuat es krim pada pertemuan hari ini. Jadi hari ini kita akan fokus pada perubahan pada wujud zat dan perubahannya. Nah, sebelumnya kalian boleh mengeluarkan HP-nya. Ibu kirimkan link itunya ya untuk pretest terlebih dahulu. Silakan kalian mengerjakan pretestnya. Cuman 3 nomor, waktunya 2 menit cukup ya. Sudah ada?
baru. Jadi kalau ini mah tidak ada zat baru. Nah, di sini kita akan membuat es krim putar ya nanti ya. Kemudian ada tujuan pembelajarannya. Kalian mampu menganalisis perubahan wujud zat terjadi selama proses pembuatan es krim putar melalui pengalaman langsung dan diskusi kelompok. Jadi kalian itu langsung menganalisis langsung di tempat ya, sama kalian langsung dipraktikkan. Kemudian dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembuatan es krim. Menciptakan variasi produk es krim, rasa atau teknik berdasarkan hasil praktikum. Nanti kan rasanya gimana kalian ya. Kemudian dapat bekerja sama dan aktif melalui kegiatan praktikum sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini untuk tujuan proses pembelajarannya menggunakan teknik pembelajaran pendekatan understanding by design atau UBD dan kolaborasi dengan project based learning PJ. Dan ada tanya jawab juga ya, nanti ada diskusi. Terus di sini ada manfaat pembelajaran pembuatan es krim. Apa saja manfaatnya? Mendorong keterampilan mengamati secara ilmiah. Kalian mengamati secara ilmiah, jadi tahu ya langsung. Kemudian menumbuhkan minat terhadap sains dan eksperimen. Selanjutnya melatih keterampilan proyek dan kerja kolaboratif. Jadi nanti kalian bisa mengerjakan proyek ya. Meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab belajar. Selanjutnya ini ya yang berhubungan. Jadi kalian menghubungkan konsep IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial, dengan kehidupan sehari-hari. Hubungkan dengan kehidupan kita. Nah, di sini kalian ya bukan hanya membuat makanan yang enak aja. Jadi pembuatan es krimnya bukan hanya membuat makanan enak saja, tetapi kalian juga belajar menjadi ilmuwan kecil ya, menjadi ilmuwan kecil yang memahami bagaimana cara perubahan wujudnya. Jadi bagaimana cara perubahan wujud itu terjadi. Terus kalian juga memahami manfaat di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada wujud materi dan perubahannya. Ini materi yang akan mendukung ya untuk kita membuat es krim. Wujud materi itu bisa disebut materi atau zat. Nah, wujud zat adalah bentuk fisik zat berdasarkan susunan dan energi partikel penyusunannya. Ada berapa wujud zat itu? Ada 3. Wujud padat, kemudian wujud cair, wujud gas. Nah, kalau zat ciri-cirinya itu berbentuk bentuknya itu dan volumenya itu tetap. Nah, kalau partikelnya itu tersusun teratur, kemudian tidak mudah mengalir. Contohnya itu pada es batu, garam, dan logam. Di sini ada contoh yang zat padat. Ada meja, ada kursi. Kemudian ada wujud zat cair. Ciri-cirinya itu bentuk mengikuti warna kalau tetap. Terus partikel mengalir. Jadi kalau zat cair mah bentuknya itu mengikuti wadah. Kalau misalkan air ya disimpan di dalam galon, contohnya akan mengikuti seperti galon. Kalau disimpan di baskom akan mengikuti seperti baskom. Nah, contohnya itu ada air, susu, dan minyak. Yang ketiga ada gas. Kalau gas, ciri-cirinya itu bentuk dan volumenya berubah. Kemudian partikelnya itu sangat rendah dan bergerak bebas. Nah, contohnya adalah oksigen dan air. Oke, nah selanjutnya ada perubahan wujud zat. Zat itu dapat berubah dari suatu wujud ke wujud lain karena perubahan suhu atau tekanan. Nah, perubahan ini dibagi menjadi 2, perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalau misalkan perubahan fisika, yaitu perubahan hanya terjadi pada wujud atau bentuk saja, jadi tidak menambah zat baru. Di sini ada contohnya ya jenis perubahan fisika, yaitu mencair berarti berubah menjadi
Uap. Itu yang dimaksud menguap. Kalau mengembun berarti uap menjadi air. Menyudrim. Misalkan dari kalkul bagus, kalian tahu kamper? Tahu. Nah, kalau misalkan kamper didiamkan lama-lama akan mengecil. Nanti itu berubah menjadi gas. Nah, selanjutnya ada kristal. Contohnya uap menjadi kristal es. Yang kristal es yang suka ada di kulkas ya. Suka lihat kalian? Suka. Kulkas kan semuanya? Iya. Nah, kemudian setelah perubahan fisika ada perubahan kimia. Untuk perubahan kimia yang itu tuh perubahan yang menghasilkan zat baru. Jadi kebalikan dari perubahan fisika. Kalau fisika mah tidak ada zat baru, kalau kimia mah ada zat baru. Nah, biasanya tidak bisa dikembalikan ke bentuk semula. Jadi tidak akan bisa dikembalikan lagi ya. Kalau misalnya udah basi, ya udah berarti ya. Di sini ada ciri-cirinya. Terjadi reaksi kimia dan terjadi perubahan warna, bau atau suhu. Nah, contohnya itu ada pembakaran. Contohnya pembakaran berarti ada kayu atau kertas. Kalau misalkan dibakar akan berubah menjadi bau. Kemudian ada pekaratan, kayak misalkan pagar kalau terus kehujanan nanti akan berkarat. Selanjutnya ada fermentasi. Susu ya. Selanjutnya di sini juga ada susu basi dan susu besar. Sudah paham sampai saat yang barusan? Paham. Kebetulannya cuaca di luar itu agak panas gitu ya. Merasa panas tidak kalian? Panas. Kalau misalkan panas-panas gini, kita makan atau minum apa ya yang enak? Jus. Ada yang jus, es teh, terus apa? Es krim. Oke, ada es krim. Siapa yang suka es krim di sini? Kalian tahu nggak kalau misalkan es krim itu terbentuk dari apa? Dari apa? Asal dari es krim adalah zat cair berupa campuran susu, gula, dan bahan lainnya seperti itu. Jadi bentuk asalnya itu susu cair dan krim ya, terus kemudian dibakar. Nah, mengapa es krim bisa berubah dari cair menjadi padat saat dibekukan? Ya boleh. Perubahan dari cair ke padat terjadi karena campuran cairan es krim yang didinginkan dengan es batu dan garam. Suhu yang sangat dingin membuat cairan membeku menjadi padat. Jadi berubah ketika suhu ya, perubahan wujud juga. Oke, sekarang kalian boleh melihat ya di sini video. Terlihat videonya? Terlihat. Ini video langkah-langkah cara pembuatan Es krim. Halo guys. Nah guys, kali ini aku pengen banget nih berbagi cara membuat es krim ya. Cara pembuatannya ini simpel banget guys, karena kita nggak menggunakan SP ataupun alat khusus pembuat es krim ya. Nah, pengen tahu cara pembuatannya, langsung aja yuk. Pertama-tama di sini aku gunakan alat seperti ini guys, kaleng aja seperti ini. Jika teman-teman nggak ada kaleng seperti ini, bisa diganti dengan kaleng biskuit. Pasti ada kan kaleng biskuit di rumah. Setelah itu langsung aja di bahannya aku masukkan 350 ml air mineral. Setelah itu untuk bahan utamanya, karena ini es krim Milo, jadi aku masukkan 2 saset Milo ya. Nah, cukup simpel kan? Kita masukkan aja semua nih, nggak usah disisa ya. Setelah itu aku gunakan juga susu coklat kental manis. Nah, agar rasanya ini tuh biar lebih coklat lagi guys, enak banget pokoknya. Kita masukkan 1 saset ya. Kita peres nih biar nggak tersisa di dalam. Kita masukin semua ya. Setelah itu, next di sini aku gunakan garam sebanyak sepucuk sendok teh, nggak usah terlalu banyak ya. Nah, untuk bahan terakhir di sini aku gunakan santan kara. Jika kalian nggak suka santan kara, ini opsional ya, nggak usah dipakai juga nggak apa-apa guys.
Jika bahan-bahan udah kita masukkan semua, langsung aja kita aduk ya sampai benar-benar merata. Untuk kalian yang suka lebih manis bisa ditambah gula pasir 3 sampai 6 sendok nih. Karena aku nggak suka manis jadi nggak aku tambahin gula pasir ya. Nah, kita sisihkan dulu, lalu kita siapkan wadah seperti ini dan juga kita siapkan garam. Nah, di sini aku gunakan garam kasar ya guys. Satu pak ini harganya cuma 1.500 guys, murah banget kan? Nah, langsung aja nih kita tuang di dasarnya, lalu kita ratakan seperti ini. Setelah itu es yang udah kita bikin tadi langsung aja nih kita taruh di atasnya. Jangan lupa kita tutup juga ya. Nah, yang terakhir langsung aja nih kita kasih es batu yang udah kita pecah ya. Es batunya pastikan kita pecah terlebih dahulu agar bisa lebih rapat nih. Nah, habis itu kita tambahkan lagi, jika udah setengah penuh seperti ini, kita tambahkan lagi garam kasarnya ya, kita masukkan. Nah, garam kasarnya kita masukkan. Setelah itu kita tambah lagi dengan es batu. Nah, cukup simpel kan guys? Jika udah seperti ini langsung aja nih guys, langsung kita putar-putar seperti ini, lakukan hingga benar-benar terputar merata ya, agar nanti es krimnya itu jadinya biar sempurna guys. Nah, ini kurang lebih sekitar 10 menit guys, aku putar-putar ini kurang lebih 10 menit, atau teman-teman nanti di pertengahan bisa dicek ya, kira-kira udah jadi apa belum. Nah, ini lepas 10 menit guys, aku akan kasih contohnya nih, aku kasih tahu hasilnya kurang lebih jadi es krim puter ya guys. Es krim puter yang enak banget nih guys. Buat kalian wajib cobain di rumah ya. Jika kalian suka dengan video aku kali ini, wajib banget nih buat bantu subscribe channel Weekend Cooking agar kalian gak ketinggalan video yang terbaru. Nah, ini guys hasilnya guys. Setelah sebagian udah aku kerok dan aku kasih di mangkok kecil seperti ini, aku tambahkan lagi susu kental manis ya, biar rasanya lebih legit nih. Lalu aku taburin misis untuk hiasan aja ya ini ya. Jika nggak ada misis, teman-teman juga nggak usah pakai, nggak apa-apa kok. Hasilnya mantep banget nih guys. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Thank you. Semoga bermanfaat. Perubahan apa yang terjadi di dalam video tersebut? Kemudian materi mengalami perubahan wujud dari cair ke padat, namun tidak terjadi reaksi kimia. Jadi perubahan wujud dari cair ke padat. Boleh diulang untuk jawabannya yang kencang ya? Materi mengalami perubahan wujud dari cair ke padat, namun tidak terjadi reaksi kimia. Jadi materi dari cair ke padat berubah menjadi tapi tidak terjadi reaksi kimia. Langkah-langkah yang barusan kalian sudah melihat kan? Jadi apa dulu yang harus ditaburi? Apakah es krim dulu atau garam dulu? Garam. Kemudian setelah garam, es. Kemudian garam. Setelah garam, es batu. Terakhir, garam. Ini kalian sudah hafal ya. Nah, setelah kalian melihat video tersebut, apakah bisa kalau misalkan susu tidak didinginkan ke dalam kulkas tapi bisa membeku? Bisa. Bisa apa tidak? Bisa. Biar kita tahu ya jawabannya, dan takutnya ibu itu mah marah aja ya, takut kayak gitu. Jadi kita akan membuktikan sama kita sendiri. Berarti kita sama-sama melaksanakan praktikum pembuatan es krim putar. Kalian sudah duduk bersama kelompoknya? Sudah. Jadi kelompok ini dibagi berdasarkan hasil pembelajaran sebelumnya ya. Jadi pembelajarannya menggunakan post-test terlebih dahulu. Nah, baru dari hasil post-test itu kalian mendapatkan kelompok ya.
Nah, kemarin kan sudah masuk ke tahap 1 dan tahap 2. Sekarang tahap 3 dan 4. Kemudian hari ini kita akan menyusun proyek yaitu pembuatan es krim Putra. menggunakan teknik pendingin secara alternatif. Jadi tidak menggunakan mesin, hanya menggunakan es batu dan garam. Oke, sekarang kita menyiapkan bahan-bahannya. Di sini ada apa saja bahannya? Dibawa nggak sama kalian bahan-bahannya? Dibawa. Sini ada bahannya ya. Kita merancang bahan-bahannya. Apa saja yang ada, yang kita butuhkan bahan-bahannya untuk pembelajaran hari ini, untuk praktek hari ini. Yang pertama ada susu Cair. Susunya kalian dibawa. Dibawa. Cairnya dibawa sama kalian. Kemudian ada krim. Ada bawa krim? Bawa. Garam ada? Siapkan garamnya mana? Kita ada 5 ya sekelompok. Terus gula ada ya? Ada. Es batu sudah ibu siapkan ya di depan. Jadi nanti tinggal dibagikan ke Kelompok. Kemudian ada topping sesuai selera kalian. Itu kalian sudah bawa untuk toppingnya? Sudah. Sekarang ada merencanakan alat proyek. Nah, apa saja alat yang kalian butuhkan? Nah, nanti untuk stopwatchnya kalian boleh menggunakan handphone ya. Nah, nanti juga kalian untuk menyusun bahannya, misalkan memasukkan bahan-bahannya ke dalam apa namanya itu? Kaleng. Jadi untuk memasukkan ke dalam kaleng harus sesuai dengan takaran. Jadi takutnya nanti tuh kurang apa ya namanya? Kurang untuk membekunya. Jadi harus sesuai dan biar rasanya terasa manis. Takutnya tuh nanti asam. Nah, setelah kalian nanti belajar setelah kalian praktek ya, berarti kan kalian juga nanti mengisi LKPD-nya akan dibagikan. Jadi mengisi laporan hasilnya di LKPD. Nah, ini LKPD-nya apa saja yang harus kalian kerjakan. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran, nama kelompok ya nanti biasa sama anggotanya. Ada tujuan pembelajaran, kemudian alat dan bahannya apa saja, jumlahnya itu berapa yang kalian butuhkan. Selanjutnya ada langkah-langkah. Nah, jadi langkah-langkah di sini apa saja yang akan kalian kerjakan dari pertama mulai persiapan sampai selesai. Terus ada hasil penelitian, contohnya di sini ada aspek yang diamati. Wujud zatnya itu awalnya bagaimana, kemudian sebelum digulingkan bagaimana, terus sesudah digulingkan bagaimana. Nah, ada analisis. Setelah analisis, kemudian ada kesimpulan. Nah, setelah kalian beres mengerjakan LKPD, jadi gini ya, kalian sambil praktek, jadi sambil ada yang mengerjakan LKPD. Nah, setelah kalian beres mengerjakan LKPD, setelah kalian beres praktek, jadi kalian juga mempresentasikan hasil. Jadi nanti pas kalian mempresentasikan hasil, nanti tuh kalian presentasi ke depan, ke kelompok semuanya, bawa hasilnya, bawa produknya ya, nanti dilihatin ke teman-teman. Jadi ngebanggain produk sendiri ya ke teman-temannya gitu. Terus kalian nanti ya sambil praktek kalian juga dari kelompok ada 1 orang untuk dokumentasi. Jadi 1 orang menggunakan HP. Nah, 1 orang menggunakan HP. Terus 1 orang bikin video sinematik. Bisa dipahami? Bisa. Bisa nggak semuanya
jadwal yang sekarang itu tahap 3 dan tahap 4 itu praktek dan presentasi. Nah, untuk praktek berarti waktunya bisa nggak kalau misalkan kita sepakati 20 menit? Bisa. Atau paling itu 30 menit? Bisa. Terus untuk selanjutnya kita mempresentasikan, sisanya bisa 20 menit juga, bisa sepakat? Atau kalau enggak namanya untuk prakteknya 30 menit atau 35 aja. Gitu. Kemudian di sini ada asesmen yang akan Ibu nilai ya. Apa saja yang akan Ibu nilai ke kalian? Jadi ada nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Yang Ibu nilai yaitu saat kalian aktif diskusi dan kerja kelompok. Jadi melihat KKPD ya nanti. Aspeknya itu sikap kolaborasi kalian, kerjasama bagaimana, keaktifan dan diskusinya bagaimana, pemahaman konsep JAT-nya itu bagaimana, tanggung jawab terhadap tugas bagaimana, dan kemampuan menarik kesimpulan. Nanti kan ada kesimpulannya di LKPD. Selanjutnya juga ada yang dinilai itu penilaian kelompok kalian saat mengerjakan praktek. Hampir sama ya sama yang LKPD, cuman ditambahkan dengan keaktifan saat eksperimen atau keaktifan saat kalian praktek. Takutnya tuh hanya diam saja ya kalian itu. Selanjutnya ada penilaian produk ya. Produk yang dinilai itu bagaimana tekstur es krimnya, apakah lembut atau kasar ya, atau kalau kata Wulan kasar. Terus rasa dan aromanya, rasanya manis, terasa manis apa tidak, aromanya wangi apa gimana. Kalau misalkan ada yang pakai buah-buahan gitu ya. Terus ada kreativitas penyajian. Nanti kalian kan bawa apa namanya gelas yang kecil, nanti kan disajikan ke sana ya. Pas disajikan ke sana dilihat menarik apa tidak yang dinilainya. Selanjutnya ada kebersihan dan keamanan produk. Aman nggak itu es krim sama kita dimakan, bersih nggak cara pembuatannya. Nah itu ya. Terus ada presentasi. Nah itu kalau misalkan presentasi dinilai juga individu dan kelompok. Dilihat ya penjelasan kalian bagaimana, tanya jawab kalian bagaimana, ada nilai. Sudah siap untuk praktek hari ini? Siap. Silakan kalian mulai bekerja ya, memulai praktek untuk es krim. Untuk es batunya mungkin ini ya, dibagikan dulu ke kelompok. Silakan berarti langkah pertama itu taburi. Sekarang untuk taburi dulu garamnya ke kalau misalkan sambil duduk tidak akan itu ya, tidak akan enak ya sambil duduk mah ya. Agak sebelah sini ya kalian biar tidak terlalu rapat. Berarti ini sebelah sini. Boleh sambil duduk apa tidak? Kalian nanti yang apa namanya ya yang memberikannya boleh
Kalau misalkan temennya ngerasa pegal ya, jadi di rolling ya.
Sudah siap semuanya? Siap. Yang mau minta tolong ini dirapikan terlebih dahulu ya mejanya. Kelompok kita udah. Nah, untuk presentasinya nanti kelompok Napa semuanya maju ke depan, kemudian bawa kelompoknya ya. Terus nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan boleh ya, tapi kalau bisa satu kelompok yang presentasi ke depan itu satu pertanyaan. Silakan kelompok Napa depan. Boleh di sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 3. Di sini ada saya Napa Aprilia, di samping saya ada Kamutika, Rima Aulia, Windy. Di sini kami akan mempresentasikan hasil membuat es krim putar. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tuliskan tujuan praktik pembuatan es krim putar ini. Menganalisis perubahan wujud zat yang terjadi. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pembekuan es. Belajar membuat es krim tanpa mesin pendingin standar dan sambil belajar tentang efek suhu pada perubahan wujud zat. Yang kedua, alat dan bahan oleh Rima. alat dan bahan 1. Baskom jumlahnya 1, 2. Kaleng jumlahnya 1, 3. Gelas jumlahnya 5, 4. Sarung tangan plastik jumlahnya 5 pasang, 6. Stopwatch jumlahnya 1, 6. Pengaduk jumlahnya 1, 7. Susu cair jumlahnya 1, 8. Garam jumlahnya 1, 9. Es batu jumlahnya secukupnya, 10. Susu kental manis jumlahnya 1, 11. Roti jumlahnya secukupnya, 12. Tepung jumlahnya 1. Yang ketiga ada langkah-langkahnya. Oke, akan dibacakan oleh Diva. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Lalu masukkan garam ke dalam baskom. Simpan kaleng di tengah-tengah baskom. 2. Masukkan sebagian es batu yang sudah dihancurkan di sekeliling kaleng. 3. Lalu taburkan garam di atas es batunya untuk menurunkan titik bekunya. 4. Masukkan sisa es batu, lalu taburkan lagi garam. 5. Masukkan susu ke dalam kaleng, lalu tambahkan susu kental manis, aduk sampai merata. 6. Tutup kaleng, lalu putar selama 2 menit, lalu buka dulu kaleng, lalu pinggirnya dikerok supaya lebih cepat jadi es krimnya. 7. Lalu putar lagi sampai membeku semuanya. 8. Lalu setelah membeku, masukkan ke dalam wadah, gariskan topping. Es krim sudah siap disajikan. Selanjutnya hasil penelitian oleh Windy. Aspek yang diamati wujud zat sebelum digulingkan cair, sesudah digulingkan padat. Suhu jika diukur 25 derajat, sesudah digulingkan 0 derajat. Warna dan tekstur sebelum digulingkan coklat, cair encer dan licin, sesudah digulingkan coklat padat lembut. Reaksi atau perubahan sebelum digulingkan tidak ada reaksi yang terlihat, sesudah digulingkan cair ke padat. Lama waktu pembekuan sebelum digulingkan 0 menit, sesudah digulingkan 15 menit. Selanjutnya pertanyaan oleh saya. Yang pertama, perubahan apa saja yang terjadi selama proses pembuatan es krim? Jawabannya, proses pembuatan
pembuatan es krim putar melibatkan kombinasi perubahan fisika yang di pendinginan, pembekuan, dan pengocokan, dan perubahan kimia yang termasuk emulsifikasi dan stabilisasi yang semuanya bekerja bersama untuk menghasilkan es krim yang lembut, padat, dan enak. Pertanyaan kedua, apakah proses ini termasuk perubahan fisika atau kimia? Jelaskan. Jawabannya, pembuatan es krim putar adalah perubahan fisika karena hanya terjadi perubahan wujud dan bentuk tanpa mengubah sifat kimia bahan-bahannya. Ada sedikit proses kimia tetapi tidak menyebabkan perubahan zat baru. Selanjutnya pertanyaan ketiga, mengapa garam ditambahkan ke dalam es batu? Jawabannya, garam ditambahkan ke dalam es batu agar suhunya turun lebih rendah dari 0 derajat Celcius sehingga campuran es krim bisa cepat membeku dan menghasilkan tekstur yang lembut. Yang keempat, bagaimana suhu mempengaruhi proses perubahan zat dalam praktikum ini? Jawabannya, suhu memainkan peran penting dalam perubahan wujud zat. Kenaikan suhu meningkatkan energi kinetik partikel zat, menyebabkan bergerak lebih cepat dan lebih sering bertumbukan. Sebaliknya, penurunan suhu memperlambat pergerakan partikel dan dapat menyebabkan zat berubah dari gas menjadi cair atau cair menjadi padat. Pertanyaan terakhir, apa perbedaan antara metode jiplok dan kaleng dalam membuat es krim? Jawabannya, jiplok menggunakan kantong jiplok yang diguncang-guncang dalam wadah berisi es dan garam, sedangkan metode kaleng menggunakan kaleng yang diputar-putar dalam wadah berisi es dan garam. Terakhir ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh Windy. Jadi kesimpulannya, pembuatan es krim putar secara manual memanfaatkan prinsip penurunan suhu dengan es batu dan garam untuk membekukan campuran susu. Hasil akhir menunjukkan bahwa metode ini efektif menghasilkan es krim dengan tekstur lembut dan rasa yang enak. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Bila ada pertanyaan boleh ditanyakan. Ada yang bertanya? Oh, ada. Irma, boleh. Mengapa kita menambahkan garam ke dalam es batu saat membuat es krim? Karena garam bisa menurunkan titik beku air sehingga suhu es dan garam menjadi lebih rendah dan membuat es krim cepat membeku. Ya, luar biasa ya penjelasannya. Jadi penjelasan dari Nafa, pertanyaannya dari Irma itu sangat ilmiah. Silakan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk sekarang kelompok siapa? Minta, boleh? Ibu minta ya untuk presentasinya nanti suaranya agak kencang ya, biar terdengar oleh yang di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 izin memperkenalkan diri. Nama saya Rita Alicia. Di sebelah saya ada Nala Nur Afifah, Sarah Sakti, Alisa Ramadhani, Rina Kalia. Kami di sini akan mempresentasikan hasil praktikum pembuatan es krim putar kelompok kami yang akan disampaikan oleh Nala dan kita semua. Tujuan pembelajaran praktik pembuatan es krim putar ini, tujuan utama praktikum pembuatan es putar adalah untuk memahami dan membuktikan prinsip penurunan titik beku larutan serta bagaimana prinsip ini diterapkan dalam pembuatan es krim putar. Alat dan bahan. 1. Alat dan bahan baskom jumlahnya 1. 2. Kaleng biskuit jumlahnya 1. 3. Pengaduk jumlahnya 1. 4. Susu cair jumlahnya 3. 5. Susu kental jumlahnya 1. 6. Topping jumlahnya 4. 7. Gelas cuci
kecil jumlahnya 5, 8 garam jumlahnya 1, 9 es batu jumlahnya 1, 10 stopwatch jumlahnya 1, sarung tangan plastik jumlahnya 5. Kemudian untuk langkah-langkahnya, yang pertama, siapkan bahan-bahan es krim seperti susu, gula, santan, dan rasa sesuai selera. 2. Siapkan alat yaitu kaleng yang bisa ditutup rapat, baskom, es batu, garam pasar, alat untuk memutar kaleng, bisa menggunakan tangan atau alat bantu. 3. Campurkan semua bahan adonan es krim ke dalam kaleng. 4. Pastikan kaleng tertutup rapat agar tidak ada campuran yang bocor. 4. Masukkan es batu ke dalam baskom. 6. Taburkan garam pasar di antara es batu. Kemudian letakkan kaleng berisi adonan di tengah baskom di antara es batu dan garam. Putar kaleng secara terus-menerus dan merata. Kemudian proses ini akan makan waktu beberapa menit hingga adonan es krim mulai mengeras. Setelah adonan es krim mengeras, keluarkan dalam kaleng. Sajikan dalam wadah. Es krim putar siap disajikan dengan berbagai topping sesuai selera. Dari hasil penelitian kami, aspek yang diamati wujud zat sebelum digulingkan cair dan sesudah digulingkan padat. Suhu jika diukur sebelum digulingkan 25 derajat, sesudah digunakan 0 derajat. Warna dan tekstur sebelum digulingkan pink cair dan sesudah digulingkan pink padat dan lembut. Reaksi perubahan, tidak ada reaksi sebelum digulingkan, tidak ada reaksi yang terlihat dan sesudah digulingkan cair ke padat. Lama waktu pembekuan sebelum digulingkan 0 menit dan sesudah digulingkan 15 menit. Untuk analisis perubahan apa saja yang terjadi selama proses pembuatan es krim. Selama pembuatan es krim terjadi perubahan utama yaitu perubahan wujud dari cair menjadi padat yaitu membeku akibat penurunan suhu dan pembentukan kristal es. Apakah proses ini termasuk perubahan fisik atau kimia? Jelaskan. Ya, perubahan fisika terjadi ketika susu membeku menjadi es krim yang merupakan perubahan wujud dari cair menjadi padat. Perubahan kimia terjadi ketika garam ditambahkan ke es, menurunkan titik beku air, dan memungkinkan adonan es krim membeku lebih cepat pada suhu yang lebih rendah. Mengapa garam ditambahkan ke dalam es batu? Garam ditambahkan ke es batu untuk menurunkan titik bekunya, sehingga es batu dapat mencapai suhu yang lebih rendah dan bertahan lebih lama dalam kondisi dingin. Bagaimana suhu memengaruhi proses perubahan zat dalam praktekum? Suhu berperan dalam pembuatan es krim putar suhu yang rendah yang dihasilkan dari campuran es, batu, dan garam menyebabkan adonan es krim mengalami perubahan wujud. Apa perbedaan antara metode jiplok dan kaleng dalam membuat es krim? Metode jiplok menggunakan kantong jiplok dan kantong manual untuk membekukan adonan es krim, sementara metode kaleng menggunakan kaleng yang diputar dalam wadah berisi es dan garam untuk membekukan adonan. Untuk kesimpulannya, berdasarkan praktikum yang kami lakukan dalam pembuatan es krim terdapat keterkaitannya dengan sifat koligatif larutan, dan dalam pembuatan es krim kita juga dapat menggunakan alat dan bahan yang sederhana. Dari praktikum yang telah dikerjakan, garam dapat menurunkan titik beku air. Sekian presentasi dari kami. Bila ada pertanyaan boleh ditanyakan. Ya, Apa perubahan wujud zat yang kalian amati saat membuat es krim putar? Izin menjawab, kami melihat bahwa bahan es krim awalnya berupa cairan, lalu berubah menjadi padat setelah dikocok dan didinginkan dengan es dan garam. Bagus sekali ya, jadi kalian sudah bisa mengidentifikasi bahwa terjadi perubahan wujud zat dari cair menjadi padat menjadi cair juga, menjadi padat. Nah, ini tuh contoh nyata dari perubahan fisika apa kimia? Fisika. Nah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil praktikum kami pembuatan es krim putar. Perkenalkan, nama saya Wulan. Di samping saya ada Devi Aulia, Siti Dahlia, Tri Arinda. Langsung pada materi yang akan disampaikan oleh saya. tujuan praktik pembuatan es krim putar adalah untuk membuktikan prinsip penurunan titik beku larutan dan memperoleh tekstur es krim yang lembut melalui proses pembekuan dan pengadukan. Misalnya akan disangkan. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, siapkan adonan es krim, campurkan susu, krim, gula dalam wadah, aduk rata hingga larut. 2. Masukkan adonan ke kaleng kecil. Tuang adonan es krim ke dalam kaleng kecil dengan penuh. Sisakan ruang agar bisa mengembang. Tutup rapat bagian tutupnya agar tidak bocor. 3. Siapkan wadah besar. Masukkan es batu dan garam kasar ke dalam wadah besar. Lapisan pertama, letakkan kaleng kecil yang berisi adonan di tengah. Tambahkan lagi es dan garam di sekeliling dan atas kaleng kecil hingga tertutup. 4. Proses putar atau gulingkan. Gulingkan atau putar kaleng selama 15 menit. Buka dan aduk-aduk es krim agar tidak membeku terlalu keras. Kalau ingin tekstur lebih lembut lagi, lalu tutup lagi dan lanjutkan putar kurang lebih 15 menit lagi. 5. Cek tekstur dan bekukan. Jika tekstur sudah creamy dan cukup padat, bisa langsung disajikan. Kesimpulan, pembuatan es krim putar menunjukkan bahwa proses pembekuan yang melibatkan pengadukan terus-menerus seperti pada metode kaleng dapat menghasilkan es krim yang lembut dan merata. Kombinasi es dan garam membantu menurunkan suhu, mempercepat pembekuan dan menjaga tekstur es krim. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada perkataan yang salah. Adakah yang ingin bertanya? Menurut kalian, bagaimana praktek ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau industri makanan? Praktek ini menunjukkan bagaimana pendinginan alami bisa digunakan untuk membuat makanan beku seperti es krim meskipun tanpa mesin. Di industri makanan juga digunakan prinsip yang sama, hanya tetapi lebih modern. Udah. Jadi kalian bisa menerapkan ya ilmu dengan dunia nyata gitu. Nah, jadi ini tuh perubahan wujud tuh pasti kita membutuhkan ya untuk di dunia industri makanan, kemudian di farmasi juga bisa ya. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah semuanya? Udah. Luar biasa ya kalian, seluruh presentasinya
ya nanti kalian sudah keluar dari sekolah tuh menjadi bos es krim Putnam. Amin ya. Tadi tuh katanya ada nyanyian ya, nyanyi aku suka es krim. Jadi bisa kita sama-sama nyanyinya ya, Ibu contohkan. Jadi gini ya, es krim, aku suka es krim, rasanya enak sekali gitu, Mas. Bisa dicoba satu kali lagi. Yang semangat. Oke, kita menyanyikan lagu I Love Es Krim. Yuk kita mulai. Enak? Ya, sekarang kalian HP-nya masih ada kan? Ada. Ibu mau memberikan soal ya, soal untuk post-test dan refleksi. Tapi sebelumnya, sebelum kalian mengerjakan ke post-test dan refleksi, Ibu menyimpulkan dulu. Jadi hari ini tuh kita membuat es krim. Tadi bahan es krim itu apa? Bentuk apa bahan es krim? Cair. Kemudian menjadi padat. Benda yang bentuknya cair menjadi padat itulah yang disebut dengan perubahan fisika. Ya, perubahan wujud fisika. Manfaat kan buat kehidupan kita sehari-hari? Nah, ini tuh termasuk perubahan wujud yang ada di sekitar kita. Udah siap ya, udah Ibu kirimkan linknya. Kalian boleh mengisi post-test dan refleksi. Waktunya 5 menit.
Gampang kan ya? Waktunya 2 menit lagi ya. Waktunya sudah habis, sudah semua? Sudah. Sudah dikirim jawabannya? Sudah. Cek lagi takutnya sudah tapi belum. Kita merefleksikan ya kegiatan hari ini. Apa yang kalian pelajari? Tadi hari ini apa yang kalian pelajari? Kelompok Nita boleh? Saya belajar tentang wujud zat dan perubahan zat dari cair ke padat. Dari cair ke Padat. Nah, untuk kelompok Nafa, Belajar sainsnya jadi menyenangkan dan tidak membosankan. oke. Terus kelompok siapa ini? Kelompok Bulan apa? Saya belajar bahwa garam bisa membuat es menjadi lebih dingin. Oke. Kelompok Ilma. Saya juga belajar cara bekerja sama dengan kelompok. Nah, sekarang kalian di kertas aja ya, ditulis ya. Ada kertasnya kan? Ada. Ibu akan menanyakan, jadi apa yang kamu suka dari kegiatan belajar yang sudah kamu lakukan di sini? Waktunya 3 menit ya. Jadi, 1 menit aja. Atau mau disebutin aja seperti barusan? Iya. Oke, sebutin saja ya. Jadi tiap
Pak, karena belajarnya sambil praktek jadi lebih paham. Jadi lebih paham ya karena sambil praktek. Kelompok kenapa boleh? Belajar sainsnya jadi menyenangkan dan tidak membosankan. Jadi Tadi maaf ya salah jawabannya. Jadi harusnya jawabannya jadi sama juga nggak apa-apa sih gitu. Jadi belajar sainsnya itu sangat menyenangkan. Untuk kelompok Ilma, Saya suka kerja kelompoknya karena semuanya ikut berperan. kelompok Ilma semuanya berperan? Berperan. Aktif semuanya. Yang lain juga bagaimana aktif? Aktif. Aktif meribuhkan saja atau misalkan aktif bekerja? Bekerja. Oke, yang terakhir kelompok. Seru karena bisa buat es krim sendiri dan hasilnya bisa dicicip. Gimana hasilnya? Enak? Enak. Jadi seru ya. Oke, hebat ya. Tepuk tangan untuk jawaban. Jadi kalian hari ini bukan hanya tentang membuat es krim Saja. tapi juga tentang memahami sains secara nyata ya. Jadi kan kita melihat perubahan wujudnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan apa ya? Praktikum, masih praktikum. Kan kalau ini mah praktek perubahan wujud zat yang perubahan Fisika. Kalau nanti minggu selanjutnya kita akan perubahan wujud kimia. Jadi untuk selanjutnya kita akan membuat lilin. Nah, minggu selanjutnya kita akan mendiskusikan apa saja yang akan kita praktekkan, bahan dan alat kebutuhan apa saja ya. Jadi itu nanti dibahas di minggu selanjutnya. Alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini telah selesai. Dan ini untuk untuk sampah-sampahnya sudah dibersihkan. Jadi ibu minta rapih lagi ya, labelnya, kelasnya harus sesuai tadi pas kita masuk pagi-pagi sudah bersih. Udah kelompok udah bersih? Udah ibu. Nah, karena pembelajaran hari ini telah selesai, silakan ditutup oleh Nafa. Untuk menutup kegiatan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai.